Iya, sudah bisa direkam. Oke. Saya lucu juga nih, kenapa di saya nggak bisa ya? Nggak Nggak bisa, bisa dijadikan. Iya, lucu juga. Di saya nggak bisa nge-record tadi. nggak bisa rekam ya? Oke, Pak. Udah nih, Pak ya. Udah Sudah, mantap. udah rekam. Oke, baik, Ikhwafillah. Tadi terlepas ya, apa, terputus ya Terus rekamannya. ya, Karena tadi hostnya Pak Firman mungkin nggak gangguan jaringan. sinyalnya ya. Terus lagi enak-enak talaki keluar, Pak ya. Iya, putus. Baik, insya Allah talakinya bisa kita lanjut nanti via WhatsApp aja, Pak ya. Nanti ya. Ya, siap, siap. Boleh. Bagi yang menonton juga nanti yang lainnya yang mau talaki langsung via WhatsApp aja. Baik, sebelum kita tutup karena sepertinya nggak ada yang mau yang lagi di dalam Zoom ini lagi pada sibuk juga semua nih Pak Firman yang cukup aktif. Sebelum kita tutup ada sedikit informasi yang mau saya sampaikan di slide gitu ya. Tadi di awal tidak sempat saya sampaikan gitu ya karena ada kendala teknis di awal, terus kita langsung mulai saja. Nah, ini mungkin sedikit ya yang data yang saya dapatkan bahwa Indonesia per 2022 itu ya kita menjadi negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia ya. Ada sekitar 231,6 juta, 06 juta penduduk di Indonesia yang beragama Islam. Ya, kalau nggak salah saya sekarang jumlah penduduk kita 270 jutaan. Artinya setara dengan 86%, ya 87% dari total penduduk Indonesia. Nah, dari 87% atau 230-an juta itu, ya, ini pernyataan dari Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia yang saya kutip, ada 65% umat Islam di Indonesia yang sama sekali buta huruf, masya Allah ya, buta huruf, bukan tak bisa baca lagi ya, buta huruf ya, buta huruf. Ini artinya ada ratusan juta orang ya, masih ratusan juta orang yang tidak bisa baca Quran. Ya, pertanyaan besarnya adalah, nah, artinya kan 35% ya yang bisa baca baru bisa. Nah, apakah bacaannya itu sudah baik dan benar gitu ya? Ya, artinya bacaan Al-Fatihahnya tadi apakah sudah sesuai dengan Rasulullah gitu loh. Ya, bacaan Al-Fatihahnya sudah terhubung, sudah standar dengan bacaannya Rasulullah. Karena kita ngaji, kita melakukan ibadah itu berdasarkan apa yang Rasulullah kerjakan, termasuk bacaan Quran. Nah, bacaan Quran kita sudah bersanad belum gitu ya? Sudah guru kita berguru sudah tersambung belum? Yang saya sampaikan tadi bahwa banyak umat sekarang bacaannya nggak kurang baik gitu ya, atau kan banyak yang salah karena beberapa faktor tadi yang sudah saya sampaikan. Gurunya tidak berguru dengan guru yang baik gitu ya. Kita belajar dengan guru yang kendor gitu ya, atau orang yang belajar otodidak mungkin di zaman digital sekarang lewat YouTube saja, atau yang orang dia nggak pernah belajar sama sekali ya gitu ya. Nah, terus oleh karena itulah ya saya dari 2019 ya mencoba mengcreate yang namanya Gema Quran Indonesia ya, dengan logonya ini ya, ini HP ya. HP di tengahnya Quranul Karim. Karena memang di zaman sekarang orang lebih sering buka HP ketimbang buka Quran gitu ya. Betul ya Pak ya? Lebih sering pegang HP ketimbang pegang Quran. Nah, HP pun sekarang sudah bisa kita install di dalamnya Quran digital. Nah, ada sebagian yang menyatakan lebih utama pegang mushafnya, mushaf kertas gitu ya, ketimbang mushaf digital. Nah, saya sudah konfirmasi juga sama Syekh ya, mungkin ini ada Ustadz kita juga nih, Ustadz Saifuddin, ya, bahwa yang paling penting itu bacanya Ustadz ya. Mau itu baik kita pegang mushafnya langsung ataupun via digital, ya itu sama saja, tidak masalah gitu ya. Bahkan saya makin ke sini makin nyaman sebenarnya mushaf via digital. Kenapa? Kalau saya bawa mushaf yang kertas gitu ya, mushaf yang konvensional lah, saya bilang yang konvensional, itu kalau kita masuk WC, saya biasa ada mushaf saku ditaruh di sini, lagi nggak bawa pula. Mau ke WC, taruh-taruh gitu ya. Ujung-ujungnya lupa, hilang. Saya sering kayak gitu, berapa kali ketinggalan. Nah, kita ada was-was, sedangkan mushaf itu tidak boleh bawa ke toilet gitu ya. Nah, kalau di HP kan selesai baca langsung kita close, ya udah, artinya kita mushafnya sudah tertutup. Nah, lahir di tahun 2019 ya latar belakangnya ya karena
ketika 2017 selama 2 tahun saya ngajar Quran secara konvensional, banyak yang mau belajar, terutama orang yang sudah berprofesi, ya bapak-bapak, ibu-ibu, itu mau belajar, dia selalu bermasalahnya dengan 2 hal, ya. Masalah di waktu sama dia malu. Nah, waktu ini ya paling banyaknya, misalnya gini, Pak Firman mau belajar sama saya, tapi halaqah saya cuman hari Senin, Selasa, Rabu, Ba'da Isya. Nah, Pak Firman Ba'da Isyanya misalnya sering ada kegiatan. Ya Pak ya, rata-rata kalau di halaqah Quran itu biasanya sepekan itu 2 kali atau 3 kali paling banyak. Nah, nggak cocok waktunya nih sama Pak Firman. Pak Firman tak jadi ikut belajar Quran, betul Pak ya? Iya, betul. Mau belajar, tapi waktunya nggak cocok sama saya. Saya bisanya pagi, lah saya nggak ada waktu pagi Pak untuk ngajar, gitu. Nah, yang kedua nih masalahnya malu. Malu ini pertama malu dari kondisi umur, mau belajar, malu nih, udah tua gitu ya, takut nggak bisa. Itu banyak tuh Pak. Ya, Ya. saya pegang anak-anak muda misalnya umur 30 sampai 40 tahun rata-rata. Ada nih bapak-bapak tua umur 50 60 tahun mau ikut belajar malu, tapi mau belajar. Gara-gara malu sama umur dia nggak jadi belajar. Sayang kan Pak? Saya. Jadi dia tidak menjemput hidayah dia, padahal dia sudah tergerak nih. Tidak dapat sempurna karena gara-gara malunya dia, ya, masalah umur. Terus ada juga nih malu yang kedua dalam kondisi. Nah, saya sering pernah beberapa orang gitu. Halaqah kita sudah berjalan, ya. Katakan saya halaqah pegang 12 orang sudah berjalan 1 bulanan. 1-2 bulan. Ada yang mau gabung masuk. Otomatis nih yang baru gabung ini rata-rata kan baru dari nol ya. Nah, 1-2 bulan berjalan ini sudah cukup baik bacaannya, sudah cukup lancar. Tiba kawan yang baru masuk gitu ya, baik yang muda ataupun yang tua, ketika kawan-kawannya dia lihat sudah cukup lancar, dia awal-awal masih tersendat-sendat dong. Bahkan banyak yang diam dulu jadi penyimak gitu kan, pendengar. Pertemuan berikutnya baru dia mulai bersuara. 1, 2, 3 kali, mungkin dia ngerasa bacaannya belum bisa ngikutin kawan-kawannya, pertemuan keempat kelima itu udah menghilang Pak. Itu banyak juga saya jumpai seperti itu. Malu dan waktu dan malu. Makanya saya coba create, apalagi alhamdulillah itu tadi ya berkah COVID tadi ya. Mungkin sebagian orang banyak yang pusing, nah sebagian yang lain banyak yang makin dekat sama Quran ya. Banyak yang makin dekat sama Quran karena WFH banyak waktu luang, ada webinar-webinar. Jumpalah di Gema Quran, alhamdulillah bacaan Qurannya sudah lebih baik gitu ya. Terus kita juga ada kajian-kajian agamanya juga. Nah, berikutnya di Gema Quran juga kita ada 3 program sekarang yang lagi jalan sebenarnya. Pertama, Kemah Quran, ini program yang terbaru ya. Kalau dulu saya versinya cuman ikut ya yang mau belajar ayo sok gitu, yang mau infak bulanan alhamdulillah, yang enggak punya kemampuan juga kita belajar aja gitu, yang penting belajar. Tapi sekarang kita bikin namanya program Kemah Quran ya. Kemah Quran itu kelas mahir Al-Qur'an. Mahir dalam artian di sini yang dikatakan Rasulullah itu minimal bacaannya benar dulu ya. Dia bisa baca dengan tajwid, hukum-hukum bacaan yang baik dan benar. Itu yang dikatakan mahir. Nanti tingkatan mahir yang level paling akhir ya, dia bisa menghafal Quran. Ya, seperti itu. Tapi kita fokusnya ke orang-orang yang bacanya masih terbata-bata. Nah, ada ya tadi saya lupa menyampaikan. Ada yang mengatakan dalam hadis yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin tadi, orang yang mahir Al-Quran, dia berada dalam barisan para malaikat yang mulia gitu ya Pak ya. Makomnya itu bersama para malaikat. Dan orang yang terbata-bata baca Qur'annya dia mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala ketika dia baca Qur'annya dan pahala dia bersusah payah baca Qur'annya. Nah, nih banyak orang salah kaprah di redaksi yang kedua nih. Bersusah payah membaca Qur'an itu ya dikatakan orang yang sedang belajar. Nah, orang yang tak belajar Quran, bacaannya terbata-bata, itu tidak termasuk dalam bacaan, dalam redaksi hadis tersebut. Ya, saya juga baru dapat di syekh yang saya belajar ini. Kenapa seperti itu? Ya, beliau menganalogikakan ketika Rasulullah melihat seorang sahabat ya Arab Badui yang sholat di depan Rasulullah, terus Rasulullah ulang sampai 3 kali. Ya, pernah dengar mungkin ya Pak, ini hadisnya masyhur ya, kisahnya ya. Ada orang sholat 3 kali, setelah sholat selesai pertama, Rasulullah katakan ulangi sholatmu. Nah, terus dia sholat lagi. Dia sholat, setelah selesai sholat yang kedua, Rasulullah suruh ulang lagi. Terus dia ngerasa janggal kan?
tah yang ketiga, mau sholat yang ketiga atau sholat yang keempat, terus dia protes gitu kan, sampai Rasul tuh suruh ulang dia terus setelah selesai dia sholat. Terus sahabat ini mengatakan, kenapa aku disuruh ulang lagi ya Rasulullah? Aku kan udah sholat, katanya seperti itu. Rasulullah katakan, belum, engkau belum sholat, sesungguhnya engkau belum sholat, padahal dia sudah sholat. Kenapa? Karena ada rukun yang dia tinggalkan, ya, tumak ninahnya tadi ya, kalau dalam ininya dia sholatnya kayak gagak, burung gagak katanya, kayak emat tuh, cepat-cepat gitu ya. Nah, tidak ada rukunnya yang terlewatkan. Nah, begitu juga ketika kita baca Quran. Ketika kita baca Quran, rukunnya kita tidak kita sempurnakan ya, ininya syaratnya baca Quran, artinya dengan tartil ya, tajwid yang benar gitu ya, harokat yang kita sempurnakan. Kalau orang itu terbata-bata dalam proses belajar, berguru ya, belajar di sini berguru, dia berguru dengan orang yang sudah sampai bacaannya yang terakreditasi, saya bilang, maka dia dapat hadis tersebut ya. Ya tak itu dia dapat. Tapi kalau tidak berguru, baca Qur'annya belepotan, maka dia sungguhnya dia bukan baca Qur'an, kata guru saya seperti itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Terus yang kedua, program kajian online, insya Allah nanti ke depannya mudah-mudahan istiqomah, nih salah satu guru saya, mudah-mudahan Ustadz Saifuddin ya bisa mengisi minimal sekali sepekan gitu ya, kita kaji tafsir mulai dari Al-Fatihah, An-Nas, dan nanti surah-surah pilihan, mudah-mudahan 30 juz ya kita selesaikan gitu ya dengan kajian online ini. Dan yang ketiga ya, kita ada namanya mengadakan webinar, mungkin nanti ada tujuan ke lapangan ya, kita berkolaborasi dengan instansi atau yayasan yang sama-sama kita angkat gitu ya Pak ya. Mungkin itu yang sampaikan. Dan ini ya terakhir ya, informasi bahwa Ustadz Saifuddin ya, di pondoknya, Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Bintan, yang beliau bertempat di Bintan, sedang pondok pesantrennya sudah jalan berapa tahun Pak ya? 2-3 tahun Pak ya, kalau nggak salah ya. Kalau pondoknya baru 1 tahun, tapi kalau pondoknya sudah jalan 3 tahun. Ya, yayasannya sudah berdiri selama 3 tahun. Tapi pesantrennya ini tingkat SMP itu sudah masuk angkatan kedua, artinya mau jalan 2 tahun. Nah, di sini kita lagi proses pembangunan ya, bahwa masih ya dari segi fasilitas mungkin kita masih kurang ya Pak ya, Ustadz ya. Tapi untuk dari standar alhamdulillah ya, di Bintan ini Pinang ada beberapa pondok yang sudah lama dan mengakui kualitas dari pondoknya Ustadz Saifuddin ini, bahwa memang fokusnya di sini adalah tafsir dan kitab ya Pak ya. Nah, fokusnya tafsir dan kitab. Dan bahasa Arab di sini difamiliarkan menjadi bahasa keseharian. Ini ada beberapa foto mungkin yang bisa saya slide-kan. Ini asrama ya, si santri sekarang belum begitu banyak Pak ya, karena masih ini tahun ini baru mau 20 orang ya Pak ya. 23 orang angkatan kedua ini, alhamdulillah. Ini lokal, baru ada 2 lokal. Dan fasilitas yang lainnya dalam tahap pembangunan. Dan ini kita lagi dalam berikhtiar sama-sama, ini ada lahan di atasnya. Jadi lokasi pondok ini tanahnya agak tinggi ya, agak ke bukit situ. Ini diambil dari posisi masjid yang mana nih, masjid sini. Masjidnya agak di atas bukit sedikit. Nah, ini ada lahan seluas 2 hektar. Lagi kita ikhtiarkan untuk dibebaskan, artinya ingin dibebaskan atas nama pondok. Nah, kita di sini membuka program wakaf ya, bagi yang memiliki kelebihan harta ya. Kembali ke hadis yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin tadi, bahwa ada hadis 2 orang yang diirikan, yang halal untuk kita iri, dengki pada dia adalah orang yang mahir Quran dan dia berlezat-lezat membaca Quran. Yang kedua, orang yang memiliki kelebihan harta dan dia berderma atau membelanjakannya ke jalan Allah SWT. Di sini ada peluang untuk kita investasi di akhirat. 600 juta 2 hektar, artinya kalau kita hitung per meter ada sekitar 30.000 rupiah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang ikut live ini, yang menonton video ini, ingin ikut berkontribusi pembebasan lahan seluas 2 hektar ini, boleh menghubungi saya ya, nanti berapapun, mau 1 meter 30.000, alhamdulillah. 1 hektar, ayo syukurillah gitu ya, berapapun jumlahnya,
kalau ikut ke sini mudah-mudahan jadi amal jariah kelak ya, investasi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja ya, sudah 2 jam setengah 12. Mungkin kita tadi kalau dihitung jam 10 tadi kita mulai efektifnya, ini setengah 12 sudah sampailah di penghujung waktu kita di webinar kali ini. Ada yang mau ditanyakan lagi atau disampaikan kira-kira? Ini Pak Firman mungkin ada yang mau disampaikan Pak atau ditanyakan untuk terakhir? Cukup Pak Firman? Mungkin cukup ya, siang. Cukup ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada yang mau disampaikan lagi Ustaz? Cukup Ustaz? Closing statement mungkin Ustaz? Cukup? Alhamdulillah kita cukupkan webinar perdana ya di Gema Quran bersama Gema Quran Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ya webinar ini mendapatkan hidayah ya, mengundang ridho Allah SWT yang merayu, salah satu bentuk rayuan kita pada Allah SWT agar kita selalu diberkahi kehidupan kita ya, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan apa yang kita pelajari ini ya mudah-mudahan dapat menyempurnakan ya amal ibadah kita ke depannya ya, karena hakikat ilmu itu adalah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah SWT. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf ya, ini banyak kendala teknis mungkin di awal ya, saya sekali lagi mohon maaf lahir dan batin ya pada Pak Piarman nih terutama nih yang udah banyak bantu. Salam kenal, mudah-mudahan bisa keep kontak Pak ya, insyaallah Ya. nanti kita lanjutkan via WhatsApp lakinya Pak ya. Iya, baik. Kita tutup kita tutup webinar kita dan baca alhamdulillahirabbil alamin dan doa kita pertama. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.